Halo, balik lagi di video dari seri Membangun Siakar dengan Java Spring Boot. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menginstal Swagger untuk mempermudah kita dalam mengelola dokumentasi API dan juga membantu kita untuk proses testing. Dan di video sebelumnya juga kita sudah berhasil ya untuk membuat modul mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan untuk membuat modul selanjutnya, yaitu untuk modul dosen ya. Di sini kalau kita lihat untuk modul dosen ini identik dengan mahasiswa, atau mungkin kita bisa lihat fieldnya hampir sama ya. Mungkin yang berbeda hanya NIM dan juga NIP-nya. Kalau gitu kita langsung aja untuk pembuatan kodenya. Jadi kita langsung aja ya lakukan hal yang sama dengan modul mahasiswa. Yang pertama kita buat dulu untuk modelnya dosen. Kemudian kita bisa copy dari mahasiswa ya karena fieldnya identik. Kita copy ke sini. Kemudian kita perbaiki untuk NIM. Di sini harusnya NIP untuk dosen. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk kita copy juga annotation-nya. Seperti ini. Kemudian kita perbaiki untuk TB mahasiswa. Kita ubah menjadi TB dosen. Kita run. Kita lihat lognya di sini, dia sudah create table TB dosen. Kita cek ya di database. Kita refresh. Oke, kita sudah dibuatkan TB dosen. Kita cek. Kita sudah ada ID, email, nama, NIP, dan juga password. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat model. Selanjutnya kita buat untuk dosen repository. Interface ya, jangan lupa. Kemudian kita extends ke JPA repository. Kemudian argumen pertama kita masukkan dosen, selanjutnya UUID. Oke, selesai. Kita untuk membuat repository. Oh ya, kita tambahkan annotation ya, repository, agar dia bisa hidup di lifecycle-nya Spring Boot, di IOC. Next, kita bikin untuk service-nya. Kita bikin dosen service dengan interface. Kemudian kita bisa copy dari sini ya. Ini kita copy aja. Kemudian mahasiswa di sini kita replace menjadi dosen. Kita import dosennya, kemudian mahasiswa nama variabel kita ubah menjadi dosen seperti ini. Oke, kita sudah selesai. Kemudian kita klik kanan di sini, generate. Kita bisa alt. Ini kita bisa hapus. Kemudian di sini kita klik di sini, implement interface. Dosen service IMPL sudah betul. Kemudian kita akan create di service.impl. Oke. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tinggal isi ya di sininya untuk create. Ini kita pasti, oh ya, kita perlu inject dulu ya untuk dependensinya. Private final dosen repository. Kemudian kita buat konstruktornya di sini. Mana nih? Add konstruktor parameter. Setelah itu kita tinggal panggil di sini dosen repository dot save dosen. Kemudian kita returnkan di sini dosen. Nah, di sini kita akan buat validasi yang mirip ya dengan yang di sini. Kita akan validasi tidak boleh ada nama yang sama ya untuk dosen. Caranya tinggal kita beri komentar di sini. Check duplicate dosen name. Berarti dosen repository .find by name yang string.
kemudian kita isi dengan dosen.getNama. Nah, kita cek ya di sini sudah dibuatkan. Oh ya, ini kita dibuatkannya find by nama ini harusnya satu aja. Nah, ini find by nama. Oh ya, oke. Berarti kita rubah di sini menjadi opsional aja. Kita import opsional dari Java Util. Setelah itu kita harus handle ya, di sini kita tampung dulu di sebuah variabel existing dosen by nama seperti ini. Kemudian kita cek if existing dosen by nama is present, artinya sudah ada. Kita throw new pet request exception that dosen nama dosen sudah digunakan seperti ini. Kemudian kita perlu juga untuk melakukan hashing ya. Dosen.setPassword kita pakai bcrypt.hpw dosen.getPassword, kemudian saltnya bcrypt.gensalt seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian kita returnkan untuk dosennya. Oke, next kita buat untuk yang get all dosen repository.findAll seperti ini. Kita bisa langsung return kan di sini. Selesai, kemudian get by ID. Ini mudah ya. Dosen repository.find by ID. Ini ID. Oh ya, BTW untuk ini dia balikannya adalah opsional, sehingga kita bisa handle dulu or else throw. Jadi kalau misal dia nggak ada, kita akan balikan sebuah lambda function new data not found exception, dosen tidak ditemukan seperti ini. Kemudian ini kita return. Kayaknya ini sama ya dengan yang kita lakukan di get yang mahasiswa. Oke, next di update ini sama dengan sebelumnya. Kita cek dulu get existing dosen. Berarti kita get by ID ya, kita panggil yang ini, metode yang kita buat sebelumnya, ini by ID, kemudian kita tampung di existing dosen seperti ini. Setelah itu kita perlu cek ya, if existing dosen.getName is equals, ini kita kasih tidak sama dengan, artinya dia beda dengan dosen.getNama. Kita rubah namanya set name atau set nama dengan dosen.setNama. Ini ini get nama. Kemudian kita kasih komentar ya di sini, set change variable atau value seperti ini. Kemudian if existing dosen.get email equals dosen.get email, kita set existing.set email dengan dosen.get email. Kita copy aja, kita duplicate ya. Setelah email kita perlu rubah juga kita perlu cek juga untuk NIP. Kemudian ini set NIP. Kemudian ini password ya. Set password. Nah, set passwordnya ini kita harus pakai hash bcrypt.hpw, ini bcrypt.gensalt. Kita save untuk perubahannya ya. Repository.save existing dosen.
Kemudian kita returnkan untuk existing dosen. Oke, selesai. Kemudian untuk delete kita bisa gunakan cara yang sama ya. Kita cek dulu apakah ada atau tidak untuk dosennya. Kemudian kita bisa hapus. Delete ID objeknya langsung ya. Kemudian kita returnkan di sini return existing. Nah, oke, kita sudah selesai membuat service layer. Next kita masuk ke controller. Nah, di controller kita akan buat dosen controller. Jangan lupa ya teman-teman, di sini REST controller dan juga ada request mapping. Nah, request mapping ini kita beri prefix slice dosen. Kemudian kita bikin function untuk create misalnya public. Nah, ini kita perlu bikin juga ya untuk DTO-nya. Kita bikin untuk DTO yang response ya. Ini kita copy aja karena identik, kita copy aja dengan di sini. Kemudian paste lagi. Nah, ini kita beri nama mahasiswa, ini kita ganti dengan dosen. Ini sama ID nama. Nah, ini NIP ya, harusnya NIP. Kemudian yang request sama kita duplicate juga di sini. Mahasiswa kita ganti menjadi dosen. Ini NIP, ini juga NIP seperti ini. Kita balik lagi ke dosen controller. Di sini berarti public apa teman-teman? Public dosen response create, ini request body valid, kemudian dosen request DTO. Kita perlu inject juga ya untuk service-nya di sini private final dosen service. Kemudian kita buat untuk konstruktor parameternya. Di sini tertulis could not auto-wire, no bins of dosen service. Nah, ini karena belum dibuatkan ya binnya. Jadi sebenarnya ini hanya kurang, kita perlu tambahkan di sini ya. Service, jangan lupa di file dosen service impl. Setelah itu kita balik lagi ke controller. Nah, dia sudah hilang ya. Kemudian return dosen service. Service.create. Ini kita perlu menggunakan builder lagi ya. Dosen.build. Nah, ini kita perlu tampung dulu ya karena balikannya kan dosen. Kita perlu balikan di sini dosen. Kita buat lagi new atau langsung return aja. Return dosen response DTO builder.build seperti ini. Kemudian kita build name, itu dia ambil dari dosen.get nama. Kemudian ada email, dosen.get email. Setelah itu .nip, dosen.getNip. Untuk password kita nggak perlu ya, karena kita perlu sama ID. .id dosen.getID. Nah, ini untuk responsnya kita juga perlu builder untuk yang requestnya ya. Berarti di sini .name create dosen request DTO get nama, kemudian email ini sama .get email, kemudian ada password NIP dulu. Get NIP, selanjutnya ada password di sini. Ini kita sudah berhasil untuk bikin yang create. Kemudian kita tambahkan post mapping dengan URL-nya langsung ke sini aja karena kita akan buat menjadi RESTful. Setelah itu public list dari dosen detail response DTO, kita import listnya.
get all. Ini kita tanpa parameter ya, belum ada filter dan lain-lain. Filter dan pagination kita akan kerjakan nanti di akhir. Setelah itu kita panggil get all, kita tampung di all dosen seperti ini. Kemudian all dosen ini kita stream map, kemudian function kita akan buat objek dosen untuk looping ya. Kemudian kita buat, jadi ini kita iterasi ya, dosen response dto.builder.build. Nah, di buildernya ini name ini dari dosen .get nama, kemudian email itu dosen .get email, nib itu dosen .get nib sama ID. Kemudian ini kita rubah ke list. Setelah itu kita tampung introduce local variable, kita rubah menjadi dosen detail response dtos. Nah, ini kita kembalikan di sini return dosen. Oke. Nah, ini kita bisa simplify menjadi seperti ini. Return all dosen stream map. Jadi intinya tadi kan kita pisah ya. Ini kita tampung dulu variabelnya, kemudian kita returnkan variabelnya. Nah, ini kita bisa hapus returnnya, terus kemudian ini kita bisa ganti langsung dengan return seperti ini. Oke, setelah itu kita beri get mapping. Oke, setelah itu kita buat untuk yang get satuan ya, atau get by ID. Ini kita copy aja yang create, kita paste. Ini kita rubah menjadi get mapping slice placeholder ID, jangan lupa. Kemudian ini kita ganti get by ID seperti ini. Request body ini kita hapus saja ya, kita ganti dengan path variable string ID. Kemudian create ini kita tidak perlu, kita panggil service .get by ID. Ini dia pakainya ID, tapi kita perlu konversi dulu ke UUID. Jadi kita panggil UUID.fromString, ID-nya yang string sebagai parameter. Kemudian kita tampung menjadi dosen. Seperti ini. Sudah selesai ya untuk yang get by ID. Kemudian ini kita copy aja yang create, kita copy lagi. Kemudian ini untuk yang update. Nah, untuk update ini dia put mapping dengan placeholder slice ID ya di sini. Kemudian oh ya, di sini kita perlu ada path variable untuk string ID-nya. Jadi untuk update ini kan dia perlu dua ya, perlu ID dan juga dosen request DTO-nya atau data dosen yang baru. Kemudian kita update di sini. Nah, update ini dia perlu dua variabel yaitu dosen dan juga ID. Yang pertama itu ID, uuid.get from string, from string, ini ID yang string tadi. Kemudian ini koma dosen builder. Update. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat yang update ya. Jadi intinya ID yang di sini ini kan dia formatnya string. Sedangkan di service tadi kita perlunya itu adalah UUID. Nah, di sini kita konversikan dulu stringnya menjadi UUID dengan cara UUID.fromString. Jadi ini balikannya nanti adalah UUID. Kemudian parameter yang kedua dia perlu objek dosen ya. Kita buat objek dosen baru di sini. Itu hasil konversi dari create dosen request DTO. Kita rubah menjadi dosen dengan metode builder. Next, terakhir kita buat untuk delete-nya. Ini kita copy aja dari yang get by ID. Di sini ini delete mapping. Setelah itu ini delete seperti ini. Ini kita ganti menjadi delete dan sudah selesai.
Oke, kita sudah berhasil untuk membuat 5 buah endpoint ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita coba run. Semoga tidak error. Oke, aman. Kita masuk ke Swagger ya. Kita coba reload. Apakah langsung tertambah? Nah, di sini kita lihat ya ada mahasiswa controller, ada dosen controller, hello controller. Kita bisa langsung mendapat update tanpa kita merubah codingan untuk Swagger-nya ya. Setelah itu kita akan coba tes aja langsung di Swagger-nya sini. Kita jalankan yang slice dosen ya, atau yang get all dosen. Kita try out, kita execute. Nah, di sini tidak ada error, tapi hasilnya kosong. Kita akan buat di dosen. Kita try out ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini sudah dibuatkan untuk skema dari request body yang diperlukan. Jadi misal kita isi dengan nama dosennya misal Ian, NIP-nya 0910, email yan@homelabs.com seperti ini. Kita akan eksekusi dan ya, di sini kita langsung dapat respons 200 dengan respons body seperti ini. Kemudian kalau misal kita get all, oke, di sini sudah ada datanya. Kita akan coba untuk get by ID ya. Kita copy. Kemudian get by ID. Kita try out di sini. Kita paste, execute. Kita dapat lagi datanya. Setelah itu kita update di sini. Kita rubah menjadi Bapak Ian misal. NIP-nya 090910. Emailnya ianhomelabs@mail.com contohnya, passwordnya admin123. Kita execute. Nah, kita langsung dapat responsnya ya. Ini sudah berubah. Kalau misal kita get lagi, di sini harusnya juga sudah berubah ya. Datanya sudah berubah, Bapak Ian, bla bla bla, emailnya juga sudah berubah. Kemudian untuk passwordnya juga sudah tidak muncul karena kita sudah batasi dengan menggunakan DTO atau response DTO. Yang terakhir kita copy ID-nya, kemudian kita coba untuk yang delete di sini. Oke, berhasil 200 ya. Kita coba get all, harusnya sudah tidak ada. Oke, kosong ya. Sudah kosong. Artinya semua endpoint yang kita buat untuk model dosen ini sudah oke, sudah berjalan dengan baik.